Silakan, Ya, Pastor. mari kita berdoa Bapak Ibu ya. Bapak, kembali malam hari ini kami mengarahkan hati dan pikiran kami bukan kepada keadaan kami, bukan kepada masalah kami, tapi kepada kebenaran firman-Mu yang berkuasa untuk memulihkan, menyembuhkan hidup kami. Kami percaya Bapak, langit dan bumi itu dijadikan oleh kuasa firman. Biarlah malam hari ini hati dan pikiran kami sungguh-sungguh menjadi hati dan pikiran yang terbuka untuk kebenaran firman. Hamba-Mu berdoa hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, Roh-Mu yang kudus berbicara secara pribadi atas setiap kami malam hari ini Bapa, menerangi hati dan pikiran kami. Setiap kita yang percaya, mari bersama-sama katakan amin. Ya, shalom semuanya, senang sekali. Haleluya ya, thank you so much buat pelayanannya dan malam hari ini terima kasih buat kepercayaan yang diberikan oleh PD Victory untuk saya dapat melayani. Kebetulan saya juga gembala di Victory Church ya, walaupun tidak ada hubungan secara organisasi ya, tapi kita hubungan dalam kasih Tuhan, sesama hamba Tuhan dan kita saling bahu-membahu melayani Tuhan. Dan malam hari ini saya ingin share ya tentang pikiranku, masalahku. Ya, nah saya ingin kita sama-sama baca statement berikut ini, sungguh-sungguh kita ulangi sebanyak 3 kali, 2, 3. Fokus hidup kita di dalam Tuhan bukan masalah kita, namun pembaharuan pikiran kita. 2, fokus hidup kita di dalam Tuhan bukan masalah kita, namun pembaharuan pikiran kita. 3, fokus hidup kita di dalam Tuhan, bukan masalah kita, namun pembaharuan pikiran kita. Banyak anak Tuhan di dalam Tuhan, tapi fokus hidupnya itu masalahnya. Bukan pikiran yang baru, pembaharuan pikiran. Karena esensi ketika di dalam Tuhan, Tuhan berkata gini, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, dianoiamu, pengertianmu. Kita hidup di bumi, tapi dengan pikiran sorgawi. Alkitab berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Jadi yang membedakan hidup kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, bukan masalah kita. Kita punya masalah yang sama selama kita masih hidup di bumi ini. Namun yang membedakan adalah apa yang ada di dalam pikiran kita. Kalau Anda fokuskan hidup Anda kepada masalah Anda, maka masalah Anda itu akan lebih besar, ya, kelihatannya lebih besar. Sesungguhnya Tuhan yang lebih besar. Dan untuk kita bisa mengalami kemenangan, Tuhan mau kita fokuskan hidup kita bukan kepada masalah kita, namun kepada pembaharuan pikiran kita. Coba sadari, ada 2 jenis pikiran. Yang pertama, pikiran yang dikuasai masalah. Yang kedua, pikiran yang menguasai masalah. Jangan biarkan masalah Anda menguasai pikiran Anda. Ini masalahnya. Ketika masalah Anda itu menguasai pikiran Anda. Akibatnya apa? Kalau masalah Anda menguasai pikiran Anda, akibatnya Anda panik, Anda takut, Anda depresi, Anda putus asa. Dan kalau Anda panik, takut, depresi, putus asa, masalahmu tidak akan semakin baik. Anda dan saya tidak akan pernah dapat menyelesaikan masalah dengan pikiran yang takut, depresi. Itu sebabnya hal pertama yang Tuhan katakan apa? Jangan takut, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena ketakutan, kekhawatiran tidak pernah menyelesaikan masalah. Karena itu Bapak Ibu, hal pertama yang harus Tuhan ubah bukan masalahmu, tapi cara berpikirmu di dalam Tuhan. Selama engkau masih miliki cara berpikir dunia ini, bukan cara berpikirnya Allah, kita tidak pernah bisa mengalami kemenangan. Amin Bapak Ibu. Nah, karena itu pastikan pikiran Anda itu dapat menguasai masalah. Akibatnya apa? Kalau pikiran Anda dapat menguasai masalah, Anda dapat tetap tenang,
Anda bisa melihat masalah secara jernih. Anda bisa melihat masalah secara objektif. Disitulah Anda bisa melihat sebenarnya ada solusi, ada jalan keluar. Sebenarnya Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ketika pikiranmu bisa menguasai masalahmu, maka engkau bisa melihat sungguh Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi lihat Bapak Ibu, kalau masalahmu menguasai pikiranmu, engkau akan menjadi pecundang. Tapi kalau pikiranmu bisa menguasai masalahmu, engkau jadi pemenang. Jadi sadarlah, apa yang membedakan pecundang dengan pemenang? Bukan masalahnya, namun pikirannya. Saya ulangi lagi, ini penting, tolong diperhatikan. Apa yang membedakan pemenang dengan pecundang? Orang yang berhasil dengan orang yang gagal. Orang yang tetap naik di tengah badai atau orang yang hancur di tengah badai. Masalah boleh sama, namun yang membedakan pemenang dengan pecundang bukan masalahnya, namun pikirannya. Jadi apa yang harus diubah pertama kali? Bukan masalahnya, namun pikirannya. Itulah kata kuncinya. Yang diubah adalah dari pikiran yang dikuasai masalah kepada pikiran yang menguasai masalah. Jadi yang harus diubah bukanlah masalah Anda, namun apa? Cara berpikir kita. Ayo katakan semua yuk, cara berpikir saya. Nah, semuanya angkat tangannya, bilang gini, sadar, ayo Doni, sadar, pikiranmu itu loh yang harus diubah pertama kali. Amin Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu sadarlah, ya. Ada 3 transisi, ya. Jadi ini transisi pikiran kita. Yang pertama pastilah waktu kita mendengar masalah, ya. Mungkin pasangan kita selingkuh, mungkin masalah hutang. Pertama kali saya mengalami masalah keuangan, saya main waktu itu bukan robot trading Bapak Ibu, saya benar-benar trading beneran, ya. Saya main option, ya, gold, emas di pasar Amerika di sana. Ya, 3 bulan bagus ya, tapi saya tamak, saya ingin cepat kaya, jadi sudah jadi judi. Akibatnya dalam 1 minggu itu ya, saya loss 800 juta Bapak Ibu. Itu seperti orang gila. Saya gemetaran ketakutan. Saya istilahnya itu mau menjedotkan ya kepala saya itu ke tembok selama nggak tahu berapa lama ya. Karena begitu panik, problem itu menguasai pikiran saya. Saya penuh dengan ketakutan. Tapi yang kedua, kita harus belajar apa? Sebelum pikiran kita bisa menguasai masalah kita harus belajar mensejajarkan pikiran dengan problem. Baru yang ketiga, pikiran kita bisa menguasai masalah kita. Jadi yang pertama kali harus diubah bukanlah masalah kita, tapi cara berpikir kita. Anda harus sadar, setiap orang itu pernah disakiti hatinya. Dan setiap orang itu pernah menyakiti juga, bukan? Tapi yang jadi masalahnya, bukan siapa atau apa yang menyakiti kita, tetapi apa yang kita pikirkan, apa yang kita percayai dalam pikiran kita tentang orang yang menyakiti kita. Kalau Anda berpikir seperti ini, terima kasih kepada mereka yang telah menyakiti hatiku, karena merekalah aku belajar mengasihi dan mengampuni. Terima kasih kepada mereka yang telah menjatuhkanku, karena merekalah aku belajar bangkit dan menjadi lebih kuat. Terima kasih kepada mereka yang telah meninggalkanku di saat aku memerlukan, karena merekalah aku belajar bergantung dan berharap kepada Tuhan. Kalau Anda punya cara berpikir yang benar, cara berpikir Kristus, cara berpikir Allah, maka masalah bukanlah masalah. Engkau tidak lagi dikuasai masalah, tapi kau bisa menguasai masalahmu. Amin. Jadi yang harus diubah pertama kali bukan masalahmu, bukan keadaanmu, bukan pasanganmu, bukan wajahmu. Tapi apa? Cara berpikirmu. Itu yang paling penting. Itu sebabnya masa transisi itu penting, di mana kita mulai mengambil alih, di mana pikiran kita mulai menguasai masalah kita. Itu yang disebut Selah, ya, stop and think.
Itu yang paling penting. Di tengah kekalutan, di tengah badai, di tengah kepanikan kita, coba Anda belajar stop and think. Stop, berhenti, relax, ya, diam. Lalu apa? Anda berpikir. Itu istilahnya selah, moment of silence, ya, di mana pikiran dan problem itu sejajar. Nah, kata selah itu berarti apa? Anda diam, Anda dengar suara Tuhan, apa yang Tuhan katakan, lalu Anda percaya. Itu kata kuncinya. Jadi selah itu bukan diam lalu bengong, ya, melihat langit-langit, ya, lalu ngomong sendiri sama bulan dan bintang, sama rumput yang bergoyang. Itu sakit jiwa, Bapak Ibu. Selah di sini artinya apa? Anda diam, Anda tenang, Anda menyerahkan segala kekhawatiran Anda, lalu Anda mulai mengarahkan hatimu, pikiranmu kepada firman Tuhan. Lalu nanti Tuhan akan berbicara secara khusus dalam hati dan pikiran Anda. Lalu Anda percaya. Nah, itu artinya selah. Stop and think. Diamlah. Mazmur 46 ayat 11 berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Diamlah dan ketahuilah, akulah Allah. Di hadapan Tuhan, Anda harus belajar diam. Jangan banyak omong. Tetapi di hadapan masalah, kita nggak boleh diam. Kita harus belajar berkata kepada masalah kita. Goliat 40 hari, dia berkata-kata kepada bangsa Israel. Dan bangsa Israel diam saja. Mereka mengaminkan apa yang Goliat katakan. Padahal yang Goliat katakan itu kata-kata yang mengintimidasi, kata-kata yang melemahkan. Jangan pernah biarkan masalahmu berkata-kata kepadamu. Engkaulah yang harus berkata-kata kepada masalahmu. Itu yang Tuhan mau kita belajar. Yesus berkata kepada pohon ara. Yesus berkata kepada angin badai. Bahkan Yesus berkata, jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercapaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang, tetapi percaya bahwa apa yang kamu katakan itu akan terjadi, maka itu akan terjadi padamu. Saya tidak pernah diam ketika saya takut, ketika saya khawatir menghadapi satu masalah. Saya belajar berkata-kata, sama seperti Daud berkata-kata kepada Goliat, hari ini Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Hari ini Daud bernubuat. Tapi di hadapan Tuhan, Anda harus belajar diam. Jangan banyak omong untuk kita mendengar suaranya. Karena yang terpenting waktu kita menghadap Tuhan, bukan apa yang kita katakan kepada Tuhan, tetapi apa yang Tuhan katakan kepada kita. Tapi hari ini banyak orang ngoceh terus di hadapan Tuhan. Begitu selesai ngoceh, udah amin. Padahal Tuhan berbicara apapun, Bapak Ibu. Jadi jangan terbalik. Sekali lagi, jangan terbalik. Di hadapan Tuhan, kita diam. Di hadapan masalah, kita harus berkata-kata. Amin. Perkataan penuh dengan iman. Nah, tanpa sadar dengan mulut kita ini, kita membesar-besarkan masalah kita di hadapan Tuhan yang maha besar. Jangan kita mengecilkan Tuhan. Seakan-akan Tuhan tuh nggak tahu masalah kita. Tuhan sudah tahu masalah kita. Jadi masalahnya bukan Tuhan nggak punya masalah dengan masalah kita. Ya, Tuhan punya masalah dengan apa? Dengan cara berpikir kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kepada cara berpikirmu yang salah. Selama pikiranmu tidak pernah berubah. Cara berpikirmu, jalan berpikirmu tidak pernah berubah. Maka Anda dan saya tidak bisa percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Abraham itu percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Dia tidak bersandar kepada pengertiannya. Secara manusia, secara ukuran dunia, Abraham mustahil bisa punya anak. Dia sudah tua, dia sudah hampir 100 tahun, rahim Sarah sudah tertutup. Ya, fisiknya sudah semakin lemah, tetapi dikatakan terhadap janji Allah, Abraham tidak pernah bimbang. Malah dia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Harusnya Abraham, lu tuh udah tua, gigi tinggal 2, cuman gak neplok di jendela. Kalau itu burung kakak tua. Harusnya lu gak punya keturunan.
Nggak punya keturunan kok semangat, kok bahagia. Aneh kan? Harusnya kamu tuh stres, harusnya kamu tuh depresi, harusnya kamu tuh ya minimum bunuh diri lah. Tapi Abraham tidak demikian. Karena apa? Cara berpikirnya. Abraham punya pikiran begini, Allah sanggup melakukan apa yang telah ia firmankan. Tidak ada satupun rencananya yang gagal. Itu yang membuat Abraham mengalami kemenangan dalam hidupnya. Bahwa Tuhan sanggup melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ini kuncinya Bapak Ibu. Kita diam. Apa arti kita diam? Selah, kita menanti-nantikan Tuhan. Untuk Tuhan berbicara kepada kita. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan baru. Wow, katakan yuk, kekuatan baru. Apa yang kita perlukan hari-hari ini? Kekuatan baru, kekuatan yang dari Tuhan. Dan itu kita peroleh waktu kita diam di hadapan Tuhan untuk kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kepada apa yang Tuhan katakan. Karena kita mendapat kekuatan baru waktu kita mendengar suara Tuhan. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mengapa Anda letih lesu? Mengapa Anda lelah? Bahkan saya sebut itu 6L. Letih, lesu, lemah, loyo, lunglai, letoy, Bapak Ibu. Lalu apa? Lemot. Ya, jangan sampai Anda juga habis itu lebay lagi ya. Udah lengkaplah 8L. Kenapa? Bukan karena masalahmu terlalu besar, tapi karena kau tidak pernah belajar untuk menanti-nantikan Tuhan, mendapatkan kekuatan baru yang dari Tuhan. Alkitab berkata apa? Bergembiralah karena Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi bergembira dulu baru diberikan, bukan diberikan baru bergembira. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bersukacitalah senantiasa. Hati yang gembira itu obat yang manjur. Bukan tunggu sembuh baru gembira. Anda gembira dulu, baru sembuh. Itulah cara berpikir yang benar. Kita belajar dari Daud ya. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Lalu apa? Selah. Ini yang paling penting. Daud tadinya mengarahkan telinganya, hatinya, pikirannya kepada apa yang orang katakan tentang dia. Itu masalahnya. Selama Anda mengarahkan telingamu kepada apa yang orang katakan tentang Anda akan merasa letih, lesu, lemah, dan tidak berdaya. Tapi ketika Daud tenang, dia mulai mengarahkan pikirannya, hatinya kepada apa yang Tuhan katakan. Dia mulai mengambil selah, mulai sejajar. Jadi awalnya masalah menguasai pikiran. Tapi ketika dia selah, dia mulai mensejajarkan pikiran dengan masalahnya. Dan ketika Daud mendengar suara Tuhan, dia mendapatkan kekuatan baru. Masalah belum berubah, dia masih dikejar anaknya untuk dibunuh, tapi yang berubah apa? Pikirannya, responnya berubah. Di ayat selanjutnya dikatakan, tetapi engkau, haleluya, Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab, aku dari gunungnya yang kudus. Lalu Daud selah lagi, saudara. Lihat ya, Daud berkata seperti ini, Tuhan adalah apa? Gembalaku. Domba-dombaku mendengar suaraku. Tuhan adalah gembalaku, artinya apa? Aku bisa mendengar suara Tuhan. Dan Tuhan membimbing kita ke air yang tenang. Tuhan membaringkan aku, katanya, di rumput yang hijau. Itu artinya selah, rest. Daud belajar menyerahkan ketakutannya, kekhawatirannya. Dia belajar diam di hadapan Tuhan. Dan menyadarkan bahwa Tuhanlah pencipta segalanya. Lebih besar, ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Amin Bapak Ibu, itu yang paling penting untuk kita mengerti. Lalu dikatakan, aku membaringkan diri lalu tidur. Luar biasa. Masalah belum berubah, tapi Daud bisa tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengebuk aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan. Berkat-Mu atas umat-Ku. Anda lihat, ketika pikiranmu berubah, perasaanmu berubah,
perkataanmu berubah, perilakumu berubah. Pikiran, perasaan, perkataan, perilaku hidup kita. Itulah kunci kemenangan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Ketika Daud mulai memikirkan apa yang Tuhan pikirkan tentang masalahnya, tentang dirinya, dia bisa menguasai masalahnya. Pikirannya itu bisa menguasai masalahnya. Apakah ada Tuhan dalam pikiran Anda? Itu masalahnya. Yang ada dalam pikiran Anda bukan Tuhan, tapi apa? Hantu, setan. Dikit-dikit ngomongnya ini setan, dikit-dikit ini setan, ya. Ya, setan ada di mana-mana, tapi setan nggak mau hadir. Ada seorang hamba Tuhan, dikit-dikit, wah di rumah ini ada setan. Ya di ujung ada setan, di situ ada setan. Ini hamba Tuhan atau hamba setan? Teman saya tadinya nggak rasa apa-apa, tiba-tiba rasa-rasa merinding. Ya, kalau hamba Tuhan dia bawa hadirat Tuhan, Bapak Ibu, bukan bawa hadirat setan. Saya mau melihat Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Ngapain lihat setan, Bapak Ibu? Nggak penting itu. Amin. Arahkan matamu kepada Tuhan. Pikiranmu itu terlalu kudus untuk mikirin setan, Bapak Ibu. Pikiran kita tuh kudus hanya untuk Tuhan. Coba belajar, merenungkan apa yang Tuhan katakan. Lebih dari apa yang manusia katakan. Ada seorang jemaat berkata pada saya seperti ini, Pastor, sampai mati, Pastor, saya tidak pernah lupa apa yang orang itu katakan tentang saya dan keluarga. Perkataan orang yang menyakitkan dia ingat, perkataan Tuhan dia lupa. Itu sebabnya, saudara, hidup Anda penuh masalah, nggak bisa tenang. Ketika Daud mulai sela, diam, dia mulai mengarahkan hati dan pikirannya kepada apa yang Tuhan katakan. Ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah kunci kemenangan hidup kita, Bapak Ibu. Nah, untuk itu, waktu kita diam, pertama apa? Diam. Jangan banyak ngomong, diam, lalu apa? Dengar. Ini prosesnya, ya. Apa yang Anda dengar mempengaruhi pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan yang menentukan akhir hidup Anda. Kita lihat contoh, seorang perempuan 12 tahun menderita pendarahan dan disembuhkan. Bagaimana tahapan itu bisa terjadi? Markus 5 ayat yang ke-26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Namun dalam kondisi yang seperti itu, tidak ada harapan. Perempuan ini dikatakan sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Di tengah badai hidup Anda, apa yang Anda dengar? Apa yang Anda dengar? Apakah Anda lebih banyak lihat sosial media? Apakah Anda lebih banyak dengar gosip, ya? Dengar Anda lihat dari apa yang Anda lihat di YouTube mungkin, di internet, drama Korea, gitu. Tapi perempuan ini, di tengah keadaan semakin memburuk, dia mendengar, bukan berita-berita gosip, tapi berita-berita tentang Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang membangkitkan orang mati, Yesus yang berkuasa. Dia mendengar, iman timbul dari pendengaran. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan apa? Menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Lihat, ini perkataan iman yang lahir dari apa? Kebenaran yang dia dengar. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Karena itu, di tengah badai hidupmu, perhatikan apa yang Anda dengar. Karena apa yang Anda dengar itu menentukan hidup Anda. Markus 4 ayat 23-25. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi banyak orang punya telinga, tapi telinganya nggak mendengar. Tidak sungguh-sungguh memperhatikan. Camkanlah apa yang kamu dengar. Karena siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai telinga untuk mendengar, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Karena itu, saudara, perhatikanlah cara Anda mendengar firman Tuhan. Kadang-kala kita lebih sungguh-sungguh mendengar
drama Korea, ya perkataan orang dibanding perkataan Tuhan. Amsal berkata, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpanlah itu dalam lubuk hatimu, maka semua perkataan-perkataanku yang kau dengar itu akan menjadi kehidupan bagimu, menjadi kekuatan, menjadi semangat, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Jadi sadarlah saudara, hargai apa yang perkataan yang kita dengar, perkataan Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar. Sekarang gini, apa yang Anda dengar? Apakah itu kebenaran atau kebohongan? Ya, perhatikan baik-baik. Apa yang kita dengar? Yang pertama, berita, informasi, lagu dan musik, pengajaran, nasihat atau cerita. Ya, ini yang kita dengar. Hati-hati ya. Pastikan apa yang kita dengar itu adalah kebenaran, bukan kebohongan. Di tengah-tengah masa sulit saya, Bapak Ibu, saya berhenti. Waktu itu sosial media belum seperti hari ini, tapi saya berhenti dengar berita. Saya matikan TV. Saya hanya fokus baca renungkan firman. Saya hanya mendengar lagu-lagu rohani. Dan saya benar-benar konsen dengan pengajaran sesuai apa yang saya perlukan. Misalnya, waktu itu saya problem keuangan. Saya benar-benar belajar mendengar kebenaran tentang keuangan. Apa yang saya harus lakukan? Saya bertobat. Ya, beda ya, dengar khotbah sama dengar pengajaran. Kalau dengar khotbah itu menguatkan Bapak Ibu. Ya, habis itu ya udah. Tapi dengar pengajaran itu mengubah cara berpikir. Saya ini guru, apa yang Anda dengar ini pengajaran. Ini mengubah cara berpikirmu, bukan menghiburmu, tapi mengubah cara berpikirmu. Jadi bukan khotbah. Khotbah bagus untuk menguatkan, tapi untuk mengubah cara berpikirmu butuh seorang guru. Ya. Dan apa? Nasihat. Jangan sembarangan minta nasihat. Dan hati-hati dengan cerita yang Anda dengar. Jangan banyaklah baca-baca berita-berita yang nggak jelas, Bapak Ibu. Lebih baik kau baca cerita-cerita yang inspiratif, yang memberikan semangat. Amin. Ya, jauhi dongeng-dongeng nenek tua. Ya. Mazmur 1:1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan penggosip, pencemooh, ya, sibuk ngomongin kesalahan orang lain, masalah orang lain. Jadi apa yang Anda dengar itu menentukan hidup Anda. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi hari ini sadarkan diri Anda, ya. Nah, dan bukan asal mendengar. Apalagi Anda asal mendengar firman Tuhan. Tapi Anda belajar mendengar firman Tuhan. Sampai perkataan firman Tuhan itu menguasai pikiran dan perasaan kita. Dan mengubah perbuatan kita. Ingat baik-baik. Pastikan firman Tuhan itu menguasai pikiran kita. Dan itu terjadi lewat pengulangan. Ya, Anda mau mengalami pertumbuhan? Satu kata. Pengulangan. Katakan yuk, pengulangan. Apa yang Anda ulang, berulang-ulang dengar, itulah yang menguasai pikiran Anda. Ya, saya sama istri rutin olahraga. Sebelum Lebaran, kami itu seminggu 3 kali berenang, Bapak Ibu. Setelah Lebaran sampai hari ini kami belum berenang-berenang lagi ya. Mesti didisiplinkan lagi nih ya. Tapi ini yang saya mau saksikan. Saya nggak pernah suka berenang. Dan saya tidak bisa dan saya belum terlalu bisa untuk berenang. Khususnya jarak jauh, apalagi bolak-balik. Pertama kali saya berenang, itu hanya 1 kali, itu pun sudah ngos-ngosan. Tapi karena seminggu 3 kali, pengulangan, ingat baik-baik, apa yang diulang itu akan semakin kuat. Dari 1 kali, lalu 2 kali, 3 kali, ya sekarang puji Tuhan bisa 10 kali bolak-balik. Istri saya 20 kali lebih, saudara. Dan dia tetap semangat. Karena apa? Pengulangan membuat kita kuat. Apalagi kalau Anda terus mengulang firman Tuhan. Pastikan ya, apa yang Anda ulang itu akan semakin menguasai pikiranmu. Kalau Tuhan menguasai pikiranmu, pikiranmu adalah pikiran Kristus. Perasaanmu, perkataanmu, perilakumu akan menjadi serupa dengan Kristus. Ya, Tuhan percayakan untuk saya bersama tim, ya, kami di Victory Church Indonesia, kami ada Victory Morning Prayer. Ya, setiap hari jam 4 pagi dan jam 5 pagi, dan setiap hari, ya, saya sebagai gembala, saya mengulang satu kebenaran yang paling penting ini. Ya, nah, tapi sebelumnya saya mau kita sama-sama katakan kebenaran ini yuk.
sebelum kita akhiri khotbah hari ini. Ayo baca keras-keras 3 kali. 2, 3. Fokus hidup kita di dalam Tuhan, bukan masalah kita, namun pembaharuan pikiran kita. 2. Fokus hidup kita di dalam Tuhan, bukan masalah kita, namun pembaharuan pikiran kita. 3. Fokus hidup kita di dalam Tuhan, bukan masalah kita, namun pembaharuan pikiran kita. Bagaimana prakteknya? Ini yang kita mau sama-sama praktekkan. Jadi hari ini, malam ini, sebelum saya mengakhiri ibadah khotbah ini, coba Anda ambil waktu duduk rileks, ya, santai, lalu Anda tutup mata. Kita mau datang sama Tuhan. Saya akan bacakan kebenaran ini untuk Anda renungkan. Dengar baik-baik. Taruhin dalam pikiranmu. Saya mau katakan kebenaran ini yang setiap hari saya katakan. 1 Petrus 2:24, dengar anakku. Tuhan sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Tuhan sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Semua dosa, dengar, semua dosa sudah Tuhan pikul di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya engkau yang telah mati terhadap dosa, engkau tidak lagi hidup untuk dosa, tapi engkau hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Sadarkan dirimu. Tuhan sendiri yang memikul dosamu. Bukan malaikat, bukan yang lain. Tuhan sendiri pikul dosamu. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Sebab Allah mengambil Kristus yang tidak berdosa dan mencurahkan semua dosa kita ke atasnya. Kemudian sebagai gantinya, Allah mencurahkan kebenaran Yesus ke atas kita. Engkau suci, engkau benar, engkau kudus, bukan karena perbuatanmu untuk Tuhan, tapi karena perbuatan Tuhan untukmu di kayu salib, di mana Tuhan mengambil semua dosa dan mencurahkan semua dosamu ke dalam tubuh Yesus, dan semua hukuman dosa ke atas Yesus. Dan sebagai gantinya, Tuhan mencurahkan kebenaran Yesus ke atas hidupmu. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi penghukuman dalam Kristus. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus, telah memikul semua dosa kita. Karena penebusan Kristus, dosa dan maut tidak berkuasa lagi atas hidupmu. Bapa, aku berkata malam hari ini kepada setiap umat yang mendengarkan. Aku berkata dengan otoritas kerajaan sorga di dalam nama Tuhan Yesus, dengar baik-baik, karena penebusan Kristus yang engkau dan saya percayai, dosa dan maut tidak punya kuasa lagi atas hidupmu. Sebab Tuhan telah membeli hidupmu dan telah lunas dibayar di kayu salib. Engkau bukan lagi milik dunia ini. Iblis, kuasa apapun, tidak punya kuasa lagi atas hidupmu. Engkau milik Kristus. Dosa maut tidak berkuasa lagi. Aku berkata hari ini, dosa, engkau tidak berkuasa lagi. Sakit penyakit, engkau tidak berkuasa lagi. Kami dapat hidup untuk kebenaran. Kami berkata benar dan tidak ada lagi dusta dalam mulut kami. Oleh bilur-bilur Yesus, kami sudah sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami memikirkan apa yang engkau katakan, apa yang engkau sudah lakukan, lebih dari apa yang dunia katakan, lebih dari keadaan kami, Tuhan. Kami mau diam di hadapan. Kami mau dengar perkataanmu, percayai. Dan dengan penuh iman, kami dapat berkata kepada masalah kami, apa yang kau katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.